kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Sekian lama diam dituding pelakor oleh Inara Rusli, istri Virgon Tambunan, akhirnya Tenri Anissa buka suara. Didampingi Milano Lubis, kuasa hukumnya, wanita bernama lengkap Austina Tenri Ajeng Anissa ini menuding Virgon dan Inara telah memfitnah dan menyeret dirinya ke pusara konflik rumah tangga mereka. Tenri membantah telah menjadi orang ketiga yang membuat rumah tangga Virgon dan Inara retak. Karena nama baiknya merasa dirugikan, Tenri resmi melayangkan somasi terbuka kepada Virgon dan Inara. Jika dalam 2 kali 24 jam Virgon dan Inara tidak meminta maaf kepada Tenri di depan awak media, maka Tenri dan Milano Lubis akan membawa kasus dugaan pencemaran nama baik itu ke jalur hukum. Kenapa saya ambil perkara ini? Karena memang saya lihat ada unsur kezoliman ya yang dilakukan oleh Virgon. Saya nggak tahu ngerti motifnya seperti apa. Saya membayangkan bagaimana seseorang dituduh sebagai pelakor, sementara dia sendiri tidak tahu. Bayangin ada surat pernyataan seperti itu yang bawa nama dia, walaupun nama depannya salah, tapi panjangnya sama, persis. Mungkin dia tidak hafal juga mungkin. Pada waktu bikin pernyataan itu, tidak hafal nama singkatannya apa, A itu. Nah, selebihnya benar. Dan kita meyakini bahwa karena ada postingan-postingan lagi dari istrinya yang menyerang klien kita. Makanya saya bilang ini sudah ada penzoliman yang sangat luar biasa. Saya cuma bilang ini gimana, saya nggak mau tahu nama saya. Ke Virgon ya, ke Virgon. Ya, dia bilang, saya masih ditahan, dia bilang nanti dulu, makanya baru sekarang bisa klarifikasi. Sampai saya difitnah, pakai pelet, pakai black magic. Udah kelewatan. Yang mengomentari bahwa laki lu sendiri yang doyan gue itu nggak ada, itu nggak ada dari saya. Sekarang coba dicari di Facebook, di Instagram, cari aja nama dia, itu bakal berderet keluar banyak banget. Jadi kalau misalkan percaya sama akun-akun bodong yang kayak gitu, yang tiba-tiba keluar nggak tahu dari mana, siapa yang bikin juga nggak tahu, ya aneh aja gitu. Intinya itu nanti bagian dari persyaratan yang kita ajukan. Apa syarat-syarat dia permintaan maaf ya ke klien kami? Karena ini kalau saya bilang sangat parah ya. Bagaimana bisa masukkan nama seseorang dalam suatu pernyataan yang mungkin istrinya juga saya nggak tahu apa Inara tahu apa tidak pengakuannya seperti ini. Mungkin dia akhirnya percaya karena ada pernyataan ini, makanya akan dia expose. Ya ini nanti kita lihat bagian dari penyidikan kepolisian seperti apa. Bagaimana Pak somasi terbuka Bang? Kalau hukum Surat somasi dikirim. Undang-undang ITE ya Bang? Fitnah, termasuk fitnah, pencemaran baik, ITE, semualah. Mana kita bisa masukin semua. Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Tidak ada pembelaan dari Virgon sampai hari ini. Yang ada cuma untuk menutupi, disuruh menahan untuk dia tidak bicara. Permintaan maaf Virgon kepada pihak yang namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangganya dianggap tidak cukup bagi Tenri Anissa. Pasalnya, selain dirinya dibully di media sosial, ibundanya yang tidak tahu apa-apapun dihujat oleh netizen karena dianggap telah melahirkan seorang pelakor. Nama Tenri Anissa yang tertulis jelas dalam surat pernyataan selingkuh Virgon yang diposting Inara ke instastory-nya seolah mengawali penderitaan Tenri Anissa dan keluarganya. Apalagi sebagian netizen percaya bahwa dirinya telah mengeruk uang Virgon senilai 200 juta rupiah. Dalam curhatan terbarunya, Inara malah mengaku bahwa uang sekolah anak dan cincin emasnya dijual oleh Virgon demi memenuhi kebutuhan material Tenri Anissa. Pernyataan Inara itu seolah menggiring opini publik bahwa Tenri adalah pelakor materialistis. Image buruk itulah yang ingin diluruskan Tenri Anissa. Kenapa bisa ada namanya ini, terus ya ada dia bahas, gimana aku nggak bisa expose. Terus juga yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu udah, itu aku sampai emosi banget kan.
Masalahnya Facebook mamaku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari maki, iya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Belum tentu benar. Di mana pernyataan itu adalah fitnah, sangat luar biasa. Bayangin keluarganya sampai hancur, sampai ibunya diserang netizen. Gak usah ibunya, sampai tantenya, pacarnya dibilang makan uang dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon, terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgon mau minta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Di depan awak media, Tenri Anissa juga meluruskan isu miring yang disebarkan Inara yang menyebut dirinya pernah kos bareng dengan Virgon di Kalimantan Tengah. Tenri Anissa mengaku tidak pernah tinggal seatap tanpa ikatan pernikahan dengan Virgon, apalagi sampai jauh-jauh menyepi di Kalimantan Tengah. Jika semua hal negatif tentang dirinya diurai oleh Inara Rusli di media sosial, mengapa Tenri juga mengancam akan melaporkan Virgon ke polisi? Sampai saya dituduh-tuduh, dibilang ngekos bareng, terus foto yang saya di mobil itu bukan foto saya, itu bukan foto saya. Terus saya dibilang ke Kalteng segala macem, saya nggak pernah nyedikin kaki ke Kalteng, Pak. Tapi yang jelas, klien kami tidak mau hanya melaporkan istrinya, tapi Virgon juga. Kita tidak mau memberikan kesempatan pada Virgon mengambil keuntungan dari sini juga, karena dia akan menggugat istrinya kan. Jadi kami tidak akan memberikan celah itu kepada Virgon. Dua-duanya kami akan lawan. Konflik rumah tangga Virgon dan Inara Rusli yang semakin panas setelah kemunculan Tenri Anissa membuat prihatin sejumlah sahabat Virgon dan Inara seperti pasangan Iqmal Tobing dan Indah Lolita. Iqmal dan Indah yang sudah lama bersahabat dengan Virgon memang tidak menampik jika Virgon memiliki fans wanita yang fanatik. Meski begitu, Iqmal dan Indah tidak yakin Virgon bisa kepincut Tenri Anissa hingga tega melupakan Inara dan anak-anaknya. Iya, memang tahun 2021 kalau nggak salah. Dari apa mungkin kenalnya via temen kah atau siapa gitu? Kamu dikenalin siapa? Sama temen sih nongkrong aja biasa, nggak yang gimana-gimana. Dan itu rame juga, nggak cuma berdua atau gimana, enggak. Selanjutnya komunikasinya berlanjutnya seperti apa? Biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Sampai dapat project mungkin apa yang kerjasama kerjaan atau segala macamnya gitu. Ya paling waktu itu dikenalin sama temennya fotografer gitu, terus juga ada beberapa kerjaan yang dikasih sama dia gitu aja sih yang layaknya temen aja, nggak yang gimana-gimana. Project sama Last Child sendiri atau Virgon single sendirian? Oh bukan, kayak foto-foto aja, foto model. Selain memberikan support agar Virgon dan Inara bisa menyelesaikan masalah mereka, Iqmal dan Indah juga mengkritik personality Virgon yang di belakang panggung dikabarkan playboy dan suka PHP-in lawan jenis. Sikap Virgon itu bisa merusak citra vokalis band dan musisi pada umumnya yang dalam kehidupan pribadinya setia pada istri dan sayang keluarga. Tahu ya coba. Personal sih. Ya, itu satu yang merusak personal jadi sih. kena semua, jadinya kena ke band lah apa semacam. Sebenarnya itu personal diri. Banyak kok yang apa ya, kayak gue ngeliat influence yang musisi-musisi yang cowok kayaknya gahar, anak punk, rocker, tapi ternyata sama keluarga sayang banget, sama istrinya sayang banget. Itu yang coba gue terapin karena dari dulu nyokap bokap gue ngajarin untuk selalu sayang sama orang tua juga, terus sama istri lo nanti gitu. Kalau selama masih pacaran ya lo bebas terserah gitu. Cuman kalau udah suami istri, udah punya istri, ya udah gue harus bener-bener nyayangin, cintain, bener-bener berkorban buat istri. Kebetulan gue sama Indah, istri gue sama, kita kenal lama, sama Inanya juga kenal lama, sama Virgonnya kenal lama. Jadi bentuk supportnya ya yang terbaik aja deh buat mereka berdua. Perasaan sakit hati karena diselingkuhi juga dirasakan oleh aktor Yama Carlos. Yama mengaku sudah lama mencurigai Arvita Dwi Putri istrinya selingkuh dengan pria idaman lain.
Hal itu ditegaskan kembali oleh Yama saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait konflik rumah tangganya dengan Arvita. Pemeran film Kamu Tidak Sendiri ini memanggil sosok yang diduga selingkuhan istrinya itu dengan sebutan Mr. X. Menurut Yama, Mr. X juga turut mempengaruhi Arvita agar melarang Yama bertemu dengan putra semata wayangnya. Lalu benarkah Mr. X yang memfasilitasi rumah, mobil mewah, tim pengacara dan barisan bodyguard jempolan untuk mengawal Arvita dan putranya dari gangguan Yama Carlos? Jadi kan hari ini tadi kami mendatangi Polda Metro untuk minta petunjuk ya kepada pihak berwenang atas perkara yang sedang saya hadapi ini. Jadi gini, ini benang sudah terlanjur kusut. Nah, posisi kami sebagai tim hukum ini meluruskan lagi benang-benang yang kusut pelan-pelan sampai ketemu simpulnya dan akhirnya mendapatkan Marco secara sah, secara hukum. Itu karena udah terbukti kok si tandemnya ini mengakui secara langsung kepada saya, memfasilitasi si perempuan itu yang statusnya masih istri saya, dan itu terekam dengan jelas. Baik fasilitas berupa uang, berupa harta benda, tempat tinggal, mobil, aparat penegak hukum yang oknum itu semua difasilitasi. All in. Alasannya untuk ngantar Marco sekolah, apa bla bla bla. Cuman kan sana pantau saya pantau sana. Menurut sana foto ini nggak mempan. Ya, cuma sekarang saya tanya kepada kalian yang di sini sama yang nonton, kira-kira pantas nggak kalau pasangan kalian foto seperti ini? Nah, masih bisa di ini pertanyaan ini masih pantas nggak? Ini yang perempuan masih sah istri saya. Tidak melayangkan somasi, namun Yama Carlos memberikan tenggat waktu kepada Arvita untuk menyerahkan Marco putranya. Jika sampai awal Juni Arvita tidak menyerahkan Marco kepadanya, Yama akan mempidanakan wanita yang masih berstatus istrinya itu. Jika merasa dipersulit bertemu Marco, mengapa Yama tidak meminta bantuan kepada KPAI terlebih dahulu? Bagaimana pula persiapan Yama menghadapi sidang cerai versus Arvita di Pengadilan Negeri Tangerang? Kami di sini mohon atensinya kepada pihak-pihak terkait dan berwenang, mohon atensi secara dan menilai peristiwa ini secara seobjektif mungkin, karena di sini bukan hanya peristiwa kasus perceraian, tapi ada sesuatu di balik ini semua. Dan saya juga ingin memberikan tambahan, hukum Indonesia 99% putusan hak asuh anak itu kepada ibu. Kasus Mas Yama sebagai pertama kali Indonesia hak asuh anak itu dimiliki sepenuhnya oleh ayahnya. Ini percontohan bahwa masih ada ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik, ayah yang memperjuangkan anaknya, bahkan anaknya tidak ada, uang sekolahnya sudah dibayar. Coba bayangkan ayah-ayah Indonesia. Dari tahun lalu. Jika Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri masih alot berseteru di sidang cerai, komedian Daus Mini dan Selvi Hanawijaya sudah lega karena sidang cerai mereka yang digelar di Pengadilan Agama Depok sudah mencapai putusan. Gugatan cerai yang dilayangkan Selvi dikabulkan secara e-court dan baru akan digelar secara offline pada saat Daus membacakan ikrar talak 2 pekan mendatang. Tapi benarkah masih ada yang mengganjal hati Selvi lantaran majelis hakim tidak mengabulkan gugatan hak asuh Baby L yang disertakan dalam materi gugatan cerainya? Hari ini sidang putusannya sistemnya online, karena kebetulan nggak hadir ke Pengadilan Agama, kita sistemnya online. Ya lebih leganya pasti, lebih bebas, menata hidup buat masa depan lagi. Oh ini gitu, udah sama-sama gede kan, gitu. Jadi udah bisa lah. Itu makanya jadi manusia itu harus punya prinsip, punya pendirian, tidak mencela-mencela. Ya. Kalau terus mah seru aja, enak aja, enjoy aja, nikmatin aja. Bang, kalau Dede sendiri mungkin sempat menanyakan ibunya nggak sih? Nggak usah bahas itu. Kalau untuk hak asuh anak masih dalam pertimbangan hakim ya Kak, karena yang mutusin itu kan Pengadilan Agama. Jadi belum tahu hak asuh jatuhnya ke aku atau ke Bang Daus. Bagi Daus Mini, perceraiannya dengan Selvi menjadi perceraian yang ketiga dalam hidupnya. Sementara bagi Selvi, perceraian yang diputus 2 Mei kemarin itu adalah perceraian pertama dan semoga saja menjadi perceraian terakhir baginya. Selvi mengaku trauma pada pernikahan sehingga ia bertekad akan lebih selektif lagi dalam mencari pendamping hidup agar tidak bercerai lagi.
Kalau untuk masalah pasangan, aku masih trauma. Mau sendiri dulu, mau bebas dulu, mau gimana ya? Gak ada pikiran buat cari pasangan hidup sih, masih jauh lah, masih panjang. Sampai saat ini saya nggak dinafkahi sama Bang Daus. Sampai perpisahan ini, sampai berjalannya proses perceraian ini memang udah nggak ada nafkah sampai detik ini. Udah mau berapa bulan ya? Udah mau 8 bulanan lah, 8 bulanan ini. Ditemui beberapa hari sebelum putusan cerai, Dausmini mengaku sudah siap menyandang status duda. Ia berharap putusan cerai itu mengakhiri perseteruannya dengan Selfie. Meski sempat kesal karena dituding selingkuh dan tidak tahu adab pada mertua, Daus kini lebih sabar dalam menghadapi komentar miring tentang dirinya. Berkat bimbingan Ustadz Zaki Mirza, sahabatnya, Daus ingin lebih tawadu dan lebih baik dalam segala hal. Itu bisa menilai. Gitu lah. Jadi Mangga Daus dari kemarin bukannya nggak mau gimana, maaf, sombong enggak, lahir batin gitu loh. Daus sudah capek. Bukannya nggak mau ngelayan teman-teman, enggak, maaf. Saudara ini mah bukan lagi teman-teman media, bukan. Cuma kalau Daus gitu orangnya nggak mau. Satu, ada orang tua, ada Omi. Karena apa sih, Daus udah capek. Ya sebagai sahabat, saya cuma berusaha tetap ada di situasi yang beliau sekarang ini. Sodiku kaman abka kawala man abhakaka. Kan sebaik-baiknya sahabat itu yang ada di samping kita, nggak cuma lagi seneng, lagi ada masalah, dapat ujian, dia stay tune di samping kita, itu sahabat terbaik. Saya berusaha untuk seperti itu walaupun masih jauh. Kalau Bang Aus ke saya lebih banyak bercanda sih ya. Jarang kita ngomong serius gitu loh, karena niat ketemu tuh mau bikin happy, bukan mau nambahin beban. Beda laki ya, kita berteman sama-sama cowok nih, gimana ketemu jadi healing, jadi fresh. Beda sama perempuan tuh kalau ketemu curhat, yang ada pulang tambah puyeng, bete sama suami. Kita tuh nggak gitu.